kembali dengan saya, Sam, teolog Protestan Karismatik. Kali ini kita akan membahas tentang finalitas Alkitab, yaitu suatu sanggahan atas tuduhan bahwa Alkitab telah dipalsukan dan kontradiktif. Tuduhan Ustadz Yahya Waloni bahwa Alkitab telah dipalsukan sempat viral di media sosial di Indonesia pada akhir tahun 2019 yang lalu. Tentang Yahya Waloni ini yang berkoar-koar di YouTube, kenapa antum tidak tantang? Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Sebenarnya, tuduhan seperti ini bukan merupakan hal yang baru. Sudah sejak lama orang-orang seperti Ustadz Yahya Waloni dan lainnya menciptakan teori bahwa Alkitab telah dipalsukan. Dan hampir semua orang Muslim diajarkan untuk mempercayai bahwa orang Kristen telah mengubah Alkitab dan memalsukannya tanpa bukti-bukti yang memadai. Menurut Profesor Josh Braswell, meskipun tidak ada bukti historis bahwa orang Kristen telah memalsukan Alkitab, akan tetapi hal itu telah dipercayai oleh banyak orang Muslim. Faktanya, Al-Quran memang menegaskan kebenaran mengenai Alkitab, sedangkan Alkitab sendiri menyatakan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran. Karena alasan inilah muncul teori bahwa Alkitab telah dipalsukan di kalangan Muslim. Pembahasan dalam video ini merupakan edukasi bagi umat Kristen dimanapun berada, sekaligus penjelasan kepada orang-orang non-Kristen bahwa sebetulnya Alkitab Kristen itu tidak pernah dipalsukan dan tidak kontradiktif. Terkait dengan tuduhan bahwa Alkitab telah dipalsukan, ini tidak akan pernah berhenti dilakukan. Namun, sebaliknya orang Kristen tidak perlu dirisaukan dengan tuduhan tersebut. Ingatlah ini, kebenaran-kebenaran dalam Alkitab pasti akan dipertanyakan. Mengapa? Terlepas dari alasan rekayasa dan politis, kita harus mengingat bahwa manusia adalah makhluk rasional yang kritis dan memiliki kemampuan menganalisa segala sesuatu sebelum menerima kebenaran-kebenaran itu. Karena itu, tuduhan bahwa Alkitab telah dipalsukan seharusnya tidak dilihat sebagai rintangan, tetapi sebagai peluang bagi kekristenan untuk membuktikan secara rasional bahwa Alkitab itu benar dan satu-satunya kitab yang menuntun pada jalan kebenaran dan hidup di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, gugatan terhadap Alkitab justru memberikan peluang apologetis bagi orang Kristen untuk menjelaskan finalitas dan kebenaran Alkitab dari perspektif teologis, historis, filologis, dan arkeologis geografis dari sudut pandang iman Kristen. Berikut ini saya akan menjawab 5 pertanyaan penting terkait dengan pembahasan kita finalitas Alkitab. Suatu sanggahan atas tuduhan Alkitab dipalsukan dan kontradiktif. Kelima pertanyaan itu adalah: 1. Apakah yang dimaksud dengan finalitas Alkitab? 2. Kapan Alkitab dinyatakan final? 3. Apakah Alkitab telah dipalsukan? 4. Apakah Alkitab mengandung kontradiksi? Dan yang kelima, apakah yang dimaksud dengan otoritas dan kedaulatan final Alkitab? Baik, kita mulai menjawab pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan finalitas Alkitab? Finalitas Alkitab berarti bahwa Alkitab kanonik yang kita miliki saat ini dipercayai berasal dari dan diilhamkan Allah pada naskah autografnya atau naskah aslinya, serta diakui sebagai yang berotoritas mutlak atas ajaran dan perilaku gereja dan orang Kristen. Sebagai catatan, finalitas Alkitab di sini adalah dalam konteks teologi Protestan, bukan teologi Katolik, karena ketidaksepakatan yang paling fundamental terletak pada tempat otoritas atau the locus of authority. Protestan percaya bahwa otoritas terletak pada Alkitab saja, sementara Katolik selain pada Alkitab menemukan otoritas itu di dalam tradisi gereja sebagaimana diungkapkan melalui konsili-konsili gereja dan paus. Dengan demikian ada 4 hal yang ditekankan dalam definisi saya tersebut di atas. 1. Alkitab berasal dari Allah. Hal ini menjelaskan keunikan Alkitab sebagai wahyu Allah yang khusus. 2. Alkitab kanonik yang diilhamkan Allah hanya mengacu pada manuskrip autografnya. Pada saat kanon ditutup, kita sudah memiliki daftar final dan kitab-kitab otentik yang merupakan salinan dari naskah autografnya. 3. Alkitab dipercayai dan diakui sebagai yang berotoritas mutlak. Hal ini dikaitkan dengan kredibilitas Alkitab yang tanpa salah dan tanpa kekeliruan. Dan yang keempat, semua ajaran dan perilaku Kristen tunduk kepada otoritas Alkitab.
Artinya, semua ajaran dan perilaku gereja secara umum dan orang Kristen secara khusus harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Mengapa? Karena Alkitab berisi semua firman Allah yang dibutuhkan oleh gereja dan orang percaya untuk keselamatannya dan untuk hidup di dalam keselamatan. Sehingga tidak diperlukan lagi tambahan pernyataan atau wahyu di luar Alkitab yang setara dengan Alkitab. Dengan demikian kita percaya bahwa Alkitab adalah cukup sebagai satu-satunya sumber firman Allah yang diperlukan oleh manusia untuk selamat dan hidup dalam keselamatannya. Namun yang perlu diingat, saat kita membicarakan tentang finalitas Alkitab, maka yang kita maksudkan adalah satu Alkitab terkait dengan manuskrip, autograf, atau aslinya. Satu-satunya Alkitab yang kita pahami saat ini berbicara tentang finalitas Alkitab adalah Alkitab yang diilhamkan atau diinspirasikan Allah yang menunjuk pada manuskrip aslinya. Manuskrip asli ini ditulis pada perkamen atau kulit binatang atau pada papirus, semacam kertas dengan huruf-huruf, kata-kata dan kalimat-kalimat dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama dan Yunani Koine untuk Perjanjian Baru. Teks-teks manuskrip autograf inilah yang dalam keseluruhan dan bagian-bagiannya tidak mengandung kesalahan atau infalibilitas dan tidak mengandung kekeliruan atau inerensitas. Manuskrip autograf inilah satu-satunya firman Allah yang sempurna yang diberikan kepada kita. Saat ini memang terdapat banyak versi atau terjemahan Alkitab, tetapi hanya ada satu Alkitab autograf yang diilhamkan Allah. Jadi sekali lagi, saat kita berbicara tentang finalitas Alkitab yang diilhamkan Allah, maka yang kita maksudkan adalah mengacu pada Alkitab autograf, bukan Alkitab versi atau Alkitab terjemahannya. Sekarang menjawab pertanyaan kedua, kapan Alkitab dinyatakan final? Proses pengumpulan 66 kitab kanonik sehingga menjadi satu kitab dikenali dengan istilah kanonisasi. Kata kanon berarti tongkat pengukur dan menunjuk kepada suatu standar atau peraturan. Kata Yunani kanon dan kemungkinan besar juga berasal dari kata Ibrani kane, berarti mistar atau penggaris dan atau tongkat pengukur. Arti kanon kemudian berkembang menjadi peraturan, norma atau standar. Kemudian seiring berjalannya waktu, istilah kanon ini memiliki makna formal, yakni daftar atau tabel. Dalam pemakaian gereja selama 3 abad pertama, istilah ini mengacu pada doktrin normatif, isi etika iman Kristen. Pada abad keempat, istilah ini mengacu pada daftar kitab yang membentuk Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yakni kumpulan naskah baku yang membentuk Alkitab yang berotoritas. Jadi istilah ini dipakai untuk menjelaskan suatu standar yang dipakai untuk mengukur kitab-kitab yang ditentukan sebagai diinspirasikan atau diilhamkan Allah dan memisahkannya dari yang tidak diilhamkan atau tidak diinspirasikan. Kitab-kitab Perjanjian Lama ditulis pada periode waktu sekitar tahun 1400 sampai 400 sebelum Masehi. Sedangkan proses pengkanonisasian Perjanjian Lama telah selesai sebelum tahun 100 Masehi. Pada konsili Jamnia, dengan berkumpulnya 120 ahli kitab, memutuskan 24 kitab atau sekarang 39 kitab Perjanjian Lama yang disebut Tanakh, singkatan dari Torah, Nepim, dan Ketubim, sebagai ukuran baku bagi kitab-kitab agama rabbinik Yudaisme, sebagaimana kita lihat pada teks Masoretes saat ini. Proses tahapan kanonisasi tersebut melalui tahapan sejak tahun 200 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Kitab-kitab Taurat dikanonkan sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Kitab Nabi-Nabi sekitar tahun 200 sebelum Masehi. Dan tulisan-tulisan dikanonkan sekitar tahun 100 Masehi. Sedangkan kitab-kitab Perjanjian Baru ditulis pada kurun waktu kurang lebih pada tahun 40 sampai 90 Masehi. Dan selesai proses pengkanonisasiannya dalam Konsili Kartego pada tahun 397 Masehi. Namun sebagian besar Perjanjian Baru telah diterima secara resmi jauh sebelum Konsili Kartego tersebut. Kanon Perjanjian Baru
sebelum dinyatakan final dalam Konsili Kartego pada tahun 397 Masehi, memiliki proses sebagai berikut. Yang pertama, Kanon Marcion tahun 84 sampai 160 Masehi. 2. Irenaeus, uskup dari Lugdunum di Gaul, menyusun kanon perjanjian baru sejumlah 21 kitab pada tahun 120 sampai dengan 202 Masehi. 3. Origenes dari Alexandria di awal tahun 200 Masehi menyusun perjanjian baru 27 kitab. Dan 4. Athanasius dari Alexandria pada tahun 296 sampai 373 membawa 22 kitab perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Sampai akhirnya pada tahun 397 Konsili Kartego menetapkan kanon Alkitab perjanjian baru dan menyatakan finalitas Alkitab. Dengan demikian, meskipun dapat dikatakan bahwa kanonisasi Alkitab final di Konsili Kartego pada tahun 397 Masehi, namun harus ditegaskan bahwa Konsili Kartego tidak menciptakan kitab-kitab kanonik, tetapi hanya mengenali, mengetahui, menerima, dan mengkonfirmasinya, seperti yang dikatakan oleh Paul N. bahwa konsili agama tidak pernah memiliki kuasa untuk menyebabkan suatu kanon diinspirasikan, melainkan mereka hanya sekedar mengenali kitab yang mana yang diinspirasikan oleh Allah pada saat kitab itu ditulis. Atau seperti yang dikatakan oleh R.C. Sproul, bahwa gereja tidak menciptakan kanon, gereja hanya mengenali, mengetahui, menerima, dan menundukkan diri pada kanon firman Tuhan. Karena itulah istilah yang dipakai oleh gereja ketika menyatakan finalitas kitab kanonik atau 66 kitab adalah recipimus, yang berarti kami menerima. Singkatnya, menurut Donald Carson dan Douglas Moo, bahwa Tuhan Allah yang menyingkapkan diri, yang berbicara, menepati janjinya, dia benar-benar menyatakan diri melalui tokoh bersejarah Yesus Sang Mesias, membuktikan pentingnya bahwa kanon dan secara implisit menyatakan bahwa kanon itu sudah final dan tertutup. Ini artinya bahwa setelah Konsili Kartego, kanon Alkitab telah dianggap selesai. Sekali lagi, setelah Konsili Kartego, kanon Alkitab dianggap selesai dan ditutup. Dalam pengertian, tidak ada lagi penambahan kitab kanonik. Hanya 66 kitab kanonik itu saja yang dinyatakan diinspirasikan Allah, yaitu 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Dengan kata lain, bahwa sejak kanon Alkitab ditutup, tidak ada lagi buku-buku atau kitab-kitab yang ditulis setingkat setara dengan Alkitab aslinya dalam hal pewahyuan dan inspirasi Allah. Karena itu, konsep dari pernyataan bahwa Alkitab sudah final juga harus dipahami dalam pengertian bahwa 66 kitab dalam Alkitab sudah cukup dan tidak diperlukan lagi penambahan kitab-kitab baru. Karena Alkitab yang kita miliki saat ini terdiri dari perjanjian lama dan baru adalah firman Allah yang berkuasa. Matius 5 ayat yang ke-18, 2 Timotius 3 ayat 16-17. Tanpa salah dalam tulisan-tulisan aslinya, tanpa kekeliruan, dan merupakan otoritas yang sempurna dan tertinggi dalam hal iman dan perbuatan. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Perlu dipahami, meskipun ke-66 kitab kanonik itu ditulis oleh manusia, tetapi sumber utamanya adalah Allah sendiri. Kitab kanonik yang disebut dengan Alkitab tersebut diakui dan diterima oleh gereja, khususnya gereja Protestan, sebagai firman Allah karena tulisan mereka diilhamkan Allah. Namun Allah tidak mendiktekan pesan-pesannya untuk ditulis oleh para penulis Alkitab, melainkan Roh Kudus mengkomunikasikan firman Allah itu kepada para penulisnya. 2 Petrus pasal 1 ayat 20-21. Dan Roh Kudus membimbing para penulis ketika menuliskan firman Allah tersebut sehingga tanpa salah dan tanpa keliru, sebagaimana yang dikatakan oleh Charles Ryrie bahwa Allah mengawasi sedemikian rupa sehingga para penulis Alkitab itu menyusun
dan mencatat tanpa kekeliruan pesannya kepada manusia dalam bentuk kata-kata pada penulisan aslinya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, kata Yunani untuk inspirasi adalah theopneustos yang berarti Allah menghembuskan. Kita harus mengerti bahwa inspirasi Alkitab mengacu pada manuskrip asli atau otograf, bukan salinan-salinannya. Jadi, ketika kita mengatakan bahwa Alkitab diilhamkan Allah, maka yang kita maksudkan adalah Alkitab otografnya yang ditulis oleh orang-orang yang dipilih Allah, sehingga apa yang mereka tuliskan itu adalah firman Allah. Tidak ada keraguan bahwa Alkitab sendiri mengklaim bahwa setiap kata-kata dalam setiap bagian Alkitab diilhamkan oleh Allah sendiri. 1 Korintus 2 ayat 12-13, 2 Timotius 3 ayat ke-16 dan 17. Karena itu, pengilhaman atau inspirasi Alkitab disebut verbal plenary inspiration atau pengilhaman secara verbal dan menyeluruh. Pandangan ini menegaskan bahwa pengilhaman itu berlaku untuk semua kata, verbal inspiration, dan juga berlaku penuh atas seluruh bagian Alkitab, plenary inspiration. Dengan demikian, pandangan pengilhaman verbal dan menyeluruh ini menentang pandangan pengilhaman konseptual yang menyatakan bahwa hanya ide atau konsep saja yang diinspirasikan, bukan kata-katanya. Pandangan ini juga menentang pandangan pengilhaman parsial atau dinamik yang menyatakan bahwa hanya hal-hal yang terkait dengan iman dan praktis saja yang diilhamkan, sedangkan hal-hal yang berhubungan dengan sejarah, ilmu pengetahuan, arkeologi, dan teknologi yang bukan terkait dengan iman tidak diilhamkan. Sekarang menjawab pertanyaan ketiga, apakah Alkitab telah dipalsukan? Sebagaimana di atas telah disebutkan seperti dituduhkan oleh Ustadz Yahya Waloni. Telah dijelaskan di atas bahwa finalitas Alkitab yang diilhamkan Allah hanya berlaku pada Alkitab otograf, bukan pada manuskrip salinan, Alkitab versi atau Alkitab terjemahan. Hanya manuskrip otograf secara mutlak benar, tanpa salah dan tanpa kekeliruan. Meskipun saat ini kita sudah tidak memiliki manuskrip asli Alkitab, tetapi kita mempunyai salinan-salinan dari manuskrip asli yang tersimpan dan terdokumentasi dengan baik. Allah memelihara firman-Nya dengan cara yang khusus, sehingga salinan-salinan dari manuskrip otograf tersebut terjaga tetap murni, sehingga kita saat ini dapat memiliki Alkitab dalam bentuk yang otentik atau absah. Kitab yang otentik atau absah adalah kitab yang isinya sepenuhnya benar. Jika keaslian otograf Alkitab berhubungan dengan kepenulisan Alkitab, maka keabsahan atau otentisitas Alkitab berkaitan dengan kebenaran isinya. Dengan demikian, Alkitab yang kita miliki saat ini dapat dipercaya keakuratannya karena disalin secara absah dari naskah aslinya. Karena itu Alkitab tidak bisa dikatakan dipalsukan hanya karena sudah tidak ada lagi manuskrip aslinya. Apabila tuduhan seperti ini dipaksakan, maka haruslah dipahami bahwa konsekuensi logisnya adalah tuduhan tersebut berlaku juga bagi kitab suci semua agama besar yang ada saat ini. Karena itu pertanyaan yang relevan bukanlah soal naskah asli kitab suci, tetapi soal apakah naskah salinan-salinan itu bisa dipercaya ataukah tidak. Semua agama besar saat ini hanya memiliki naskah salinan dari manuskrip otograf dan sudah tidak memiliki manuskrip asli yang ditulis tangan pertama. Dengan kata lain, semua agama besar saat ini hanya memiliki naskah salinan dari naskah aslinya atau naskah salinan dari naskah aslinya. Perlu diketahui, media yang dipakai untuk menulis kitab-kitab kuno, yaitu yang setara dengan kertas, lebih mudah membusuk oleh cuaca tertentu daripada cuaca lainnya. Kitab-kitab yang paling mahal dibuat dari perkamen berasal dari kulit binatang.
Kualitas perkamen yang lebih tinggi disebut velum. Lebih lazimnya kitab-kitab terbuat dari papirus, sejenis tanaman yang tumbuh subur dan banyak terdapat di delta Nil. Papirus memiliki unsur pokok dari seledri atau kelembab, jenis tumbuhan reum yang tebal dan batangnya berair. Bilah-bilah panjang dapat dikelupas, dipukul-pukul dengan keras, direkatkan lagi menjadi lembaran-lembaran. Karena perkamen dan papirus berasal dari bahan organik sehingga mudah membusuk di cuaca yang lembab, maka biasanya tempat penyimpanan yang paling aman untuk naskah-naskah kuno yang ditulis pada kedua jenis bahan ini adalah di pasir yang panas dan kering, misalnya seperti di Mesir. Inilah alasan mengapa semua agama besar dunia saat ini sudah tidak memiliki naskah asli kitab sucinya, tetapi hanya memiliki naskah salinan dari naskah aslinya atau naskah salinan dari naskah aslinya. Jadi ini salah satu alasannya. Hampir semua manuskrip salinan Ibrani Perjanjian Lama berasal dari Masoret teks atau teks Masoret di abad kedua sampai abad ke-8 Masehi yang merupakan salinan dari Tanakh atau Alkitab Ibrani. Secara luas, Masoret teks ini digunakan sebagai dasar penerjemahan Perjanjian Lama dalam Alkitab Protestan. Alkitab Septuaginta yang ditulis dalam bahasa Yunani Koine pada abad kedua sebelum Masehi juga bersumber dari Tanakh Ibrani ini. Sementara itu manuskrip salinan untuk Perjanjian Baru begitu melimpahnya yang tidak tersaingi jumlah dan umurnya oleh naskah apapun lainnya, yaitu lebih dari 5.300 salinan manuskrip bahasa Yunani. Belum termasuk ribuan salinan manuskrip dalam bahasa Latin dan bahasa lainnya. Manuskrip-manuskrip ini dalam bentuk gulungan perkamen dan juga kodeks atau kitab buku. Berdasarkan ilmu kritik tekstual, maka keakuratan Alkitab terjemahan modern yang kita miliki saat ini dapat diandalkan. Benar seperti apa yang dikatakan Paul N., meskipun kita tidak memiliki manuskrip original, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, namun demikian kita memiliki teks Alkitab yang dapat dipercaya. Para pakar Alkitab, teologi, dan kritik tekstual telah memastikan bahwa Perjanjian Baru yang direkonstruksi, ditata ulang berdasarkan naskah-naskah salinan yang ada menunjukkan 99,5% keakuratannya, dan Perjanjian Lama sedikitnya lebih rendah namun tetap berada di angka 90% keakuratannya. Bahkan A.T. Robinson, seorang sarjana Yunani terkemuka, menegaskan bahwa kekhawatiran kita sebenarnya terhadap kritikisme tekstual adalah sekitar 1/1000 bagian dari keseluruhan teks. Dengan ini, Perjanjian Baru yang kita miliki 99,9% adalah murni, kata A.T. Robinson. Norman Geisler memberikan alasan mengapa kita saat ini dapat mempercayai kredibilitas Alkitab salinan yang kita miliki saat ini sebagai berikut. Para ahli Alkitab sangat berhati-hati dalam bagaimana mereka menyalin Alkitab. Pengukuran keabsahan keseluruhan Alkitab telah dilakukan dalam beberapa cara. Pertama, berkenaan dengan doktrin utama di dalam Alkitab. Tidak ditemukan adanya kehilangan sedikit pun. Setiap kebenaran kitab suci dari teks aslinya telah dipertahankan dalam manuskrip Perjanjian Lama Ibrani dan Perjanjian Baru Yunani. Kedua, kesalahan yang ada dalam penyalinan adalah dalam hal yang tidak terlalu signifikan, seperti angka-angka yang tidak mempengaruhi doktrin besar maupun kecil di dalam Alkitab. Biasanya kita mengetahui kesalahan-kesalahan ini menurut akal sehat teks, konteksnya, atau bagian-bagian lain untuk mengetahui yang mana yang benar. Ketiga, tidak hanya 100% dari seluruh kebenaran utama dan berbagai kebenaran non-utama dari kitab suci dipertahankan dalam manuskrip yang kita miliki dan dalam terjemahan yang didasarkan kepadanya. Namun lebih dari 99% dari teks aslinya dapat direkonstruksi ulang dari manuskrip yang kita miliki. Ada dua alasan mengenai hal ini. Satu, kita memiliki ribuan manuskrip, dan dua, kita memiliki manuskrip awal. Rentang waktu yang begitu dekat dengan teks
aslinya dan banyak salinan dari manuskrip yang ada membuat para sarjana tekstual dapat merekonstruksi teks aslinya secara akurat dengan lebih dari 99% keakuratannya. Karena itu berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, para pembaca Alkitab versi terjemahan modern tidak perlu meragukan keakuratan versi atau keterandalan versi terjemahan ataupun mencurigai Alkitab telah dipalsukan. Jadi sekali lagi perlu ditegaskan bahwa Alkitab yang kita miliki saat ini adalah salinan dari dokumen yang diilhami dan dijamin akurasinya. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan keempat. Apakah Alkitab mengandung kontradiksi? Kekristenan Injili konservatif mengakui ineransi dan infalibilitas Alkitab. Ineransi Alkitab berarti bahwa Alkitab tidak mengandung kekeliruan. Sedangkan infalibilitas berarti Alkitab bebas dari kecenderungan melakukan kesalahan. Karena Alkitab diinspirasikan oleh Allah, maka Alkitab tidak dapat salah atau tidak memiliki kekeliruan. Ketidakkeliruan Alkitab berarti bahwa Alkitab hanya mengatakan yang benar. Alkitab pada naskah otograf atau aslinya apabila ditafsirkan dengan benar akan nyata sepenuhnya benar dalam setiap pengajarannya. Baik pengajaran yang berkaitan dengan doktrin, sejarah, ilmu pengetahuan, geografi, geologi, arkeologi, filologi, atau disiplin lainnya, dan pengetahuan lainnya. Dengan demikian, Alkitab itu memiliki kredibilitas, yaitu dapat dipercaya. Sebuah buku dianggap dapat dipercaya jika ia benar secara keseluruhan sehingga dapat dijadikan sebagai pegangan dan pedoman hidup. Kematian Yudas misalnya, apakah karena gantung diri ataukah karena jatuh tertelungkup? Merupakan satu contoh dalam perjanjian baru yang oleh para kritikus dianggap sebagai kesalahan dan kontradiksi Alkitab. Padahal sebenarnya adalah kesulitan, misteri, dan paradoksi. Injil Matius 27 ayat 5 menyebutkan bahwa kematian Yudas itu disebabkan karena ia gantung diri. Sedangkan Lukas dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18 menulis bahwa kematian Yudas disebabkan karena ia jatuh tertelungkup, perutnya terbelah, dan semua isi perutnya tertumpah keluar. Para kritikus menuduh mana yang benar dan menyatakan bahwa ini kontradiksi. Kekristenan menjawab bahwa ini adalah paradoksi yang bisa dijelaskan karena kedua laporan penulis kitab itu benar adanya. Yudas memang gantung diri, kemudian oleh sesuatu hal talinya putus. Ia jatuh tertelungkup, perutnya terbelah dan isi perutnya semuanya keluar. Kedua kisah kematian Yudas ini saling melengkapi satu sama lain. Kisah ini akan semakin dipahami apabila kita mempelajari lokasi Hakaldama di lembah Hinom, di mana Yudas menggantungkan dirinya. Matius 27 ayat 5. Tepatnya di tepi tebing lembah Ben Hinom. Lalu ia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar, kata Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-18. Jadi kedua kisah tersebut tidak bertentangan karena Matius menjelaskan cara matinya gantung diri, sedangkan Lukas menjelaskan keadaan ketika Yudas mati tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga isi perutnya keluar. Tetapi masalah dalam kisah kematian Yudas ini belum selesai. Sebab dalam Matius 27 ayat 6-7 disebutkan bahwa para imam yang membeli tanah Hakaldama itu. Sedangkan menurut Kisah Para Rasul 1 ayat 18 menyebutkan Yudaslah yang membeli tanah tersebut. Dari kedua laporan tersebut, mana yang benar? Sekali lagi oleh para kritikus hal ini dianggap kontradiktif. Tetapi kekristenan menjawab kedua laporan itu benar adanya, yaitu bahwa para imam membeli tanah tersebut atas nama Yudas atau sertifikat hak milik Yudas. Hal ini masuk akal karena kata yang diterjemahkan dengan membeli dalam kedua ayat tersebut merupakan kata yang berbeda. Matius 27 ayat 7 menggunakan kata egorajon yang berarti membeli secara transaksional. Sedangkan Lukas dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18 menggunakan kata ekstesato lebih bermakna kata sindiran yang bukan transaksional. Kata sindiran dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18 ini sesuai apabila dihubungkan dengan ungkapan upah pengkhianatannya yang jahat. Karena itu lebih tepat kata ekstesato tersebut diterjemahkan dengan
mendapatkan. Namun kesulitan tersebut tidak berhenti sampai di situ, karena Matius menyebut nubuat Nabi Yeremia, Matius 27 ayat 7 sampai 9. Sedangkan ayat rujukan yang paling cocok dengan peristiwa ini kelihatannya adalah Zakaria 11 ayat 12 sampai 13. Jawaban untuk kesulitan ini adalah bahwa ketika Matius menyatakan peristiwa pembelian tanah tukang periuk itu merupakan penggenapan dari nubuatan Nabi Yeremia, maka ia sedang memadukan unsur-unsur simbolisme nubuat Nabi Yeremia, Yeremia 32 ayat 6 sampai 9, dan Nabi Zakaria, Zakaria 11 ayat 12 sampai 13. Ketika memadukan kedua nubuatan ini, seperti kebiasaan yang sering dipakai saat itu dalam mengutip ayat-ayat dari Alkitab, para nabi, maka nama nabi yang paling tua dan terkenal yang disebutkan yaitu Yeremia, sedangkan nabi yang kurang terkenal tidak disebutkan. Penafsiran saya tersebut di atas didukung oleh pendapat Gleason Archer yang menjelaskan demikian. Matius sedang menggabungkan dan merangkum unsur-unsur simbolisme yang ada dalam kitab nabi-nabi baik Zakaria maupun Yeremia. Namun karena Yeremia adalah yang lebih menonjol di antara dua nabi tersebut, maka dia memprioritaskan nama Yeremia daripada nama nabi kecil Zakaria. Cara yang sama diikuti oleh Markus 1 ayat 23 yang hanya menyebutkan Yesaya sebagai sumber dari kutipan gabungan dari Maleakhi 3 ayat 1 dan Yesaya 40 ayat 3. Dalam kasus itu juga yang disebut namanya ialah yang lebih terkenal di antara dua nabi tersebut. Oleh karena hal semacam itu merupakan praktik yang lazim dalam kesusastraan abad pertama Masehi, yaitu ketika kitab-kitab Injil ditulis, maka para penulisnya tidak mungkin dapat dipersalahkan karena tidak mengikuti kebiasaan zaman modern untuk memberikan identifikasi serta mencantumkan catatan kaki secara persis yang tidak mungkin bisa dilakukan dengan mudah sebelum dibuat penyalinan dari gulungan kitab menjadi kodeks dan setelah ditemukannya percetakan. Jadi ringkasnya, apa yang dianggap kesalahan dan kontradiksi oleh para kritikus sebenarnya adalah kesulitan, misteri, dan paradoksi. Kontradiksi tidak dapat dijelaskan dan melanggar hukum logika, tetapi kesulitan, misteri, dan paradoksi tidak melanggar hukum logika. Kesulitan bisa dicari solusinya, misteri adalah hal-hal yang belum ditemukan jawabannya, tetapi suatu saat pada masa yang akan datang akan disingkapkan dan ditemukan jawabannya. Paradoksi bukanlah kontradiksi. Kontradiksi tidak dapat dijelaskan, sedangkan paradoksi dapat dijelaskan. Paradoksi sepertinya bertentangan, tetapi bila dicermati, maka akan ditemukan penjelasannya. Karena itu, Augustinus memberikan pernyataan yang tegas mengenai situasi ini. Jika kita bingung karena adanya hal-hal yang kelihatannya bertolak belakang di dalam Alkitab, maka kita tidak boleh berkata, pengarang Alkitab ini salah, tetapi bisa jadi satu, manuskrip atau salinan naskah kunonya yang cacat, atau dua, penerjemahannya keliru, atau tiga, kita memang belum mengerti. Sekarang yang terakhir, kita akan jawab pertanyaan kelima, apakah yang dimaksud dengan otoritas dan kedaulatan final Alkitab? Menurut Bruce Milne, otoritas adalah wewenang atau hak atau kuasa untuk mewajibkan kepatuhan. Dan dari segi iman Kristen, Allah mempunyai hak dan kuasa tertinggi untuk menuntut kepatuhan. Karena dialah pencipta dan Tuhan segala bangsa. Otoritas itu penting sebab otoritas akan mengendalikan hidup seseorang. Otoritas akan mempengaruhi perilaku, keputusan-keputusan, dan pilihan-pilihan seseorang. Sumber otoritas utama dan tertinggi bagi orang Kristen adalah Tuhan sendiri, sebagaimana ia menyatakannya melalui Alkitab. Alkitab harus diterima sebagai firman Tuhan kepada kita, harus dihormati dan ditaati. Pada waktu kita tunduk kepada otoritasnya, kita menempatkan diri di bawah otoritas Allah yang hidup, yang diperkenalkan kepada kita di dalam diri Yesus Kristus. Alkitab menggunakan banyak kata atau frase untuk menggambarkan dan memberikan
validasi dari dalam dirinya sendiri bahwa dirinya memiliki otoritas ilahi. Yesus mengatakan bahwa kitab suci tidak bisa dibatalkan. Dengan demikian dapat diandalkan sepenuhnya dan berotoritas. Bisa dibaca di Matius 5 ayat 18, Yohanes 10 ayat 35. Kitab suci memiliki otoritas final dan menentukan, bandingkan Matius 4 ayat 4, 7, dan 10. Dan cukup bagi iman serta perbuatan. Yesus juga mengkonfirmasi mengenai kecukupan kitab suci dalam Lukas 16 ayat yang ke-31. Di banyak tempat dalam Alkitab ditemukan frase, demikianlah firman Tuhan. Bentuk kalimat ini dalam dunia perjanjian lama identik dengan bentuk kalimat demikianlah kata raja, yang berarti suatu titah yang datang dari yang memiliki kekuasaan atau otoritas tertinggi, itu raja, dan tidak dapat diganggu-gugat, harus dilakukan dan dilaksanakan. Misalnya Bilangan 22 ayat 38, Ulangan 18 ayat 18 sampai 20, Yeremia 1 ayat 9. Dalam perjanjian baru ada beberapa ayat yang dengan jelas sekali menunjukkan bahwa tulisan dalam perjanjian lama adalah firman Allah. Misalnya 1 Timotius 3 ayat 16, 2 Petrus 1 ayat 21. Dalam perjanjian baru juga terdapat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa tulisan dalam perjanjian baru adalah firman Allah. Misalnya 2 Petrus 3 ayat 16, 1 Petrus 5 ayat 18, 1 Korintus 14 ayat 37, dan Yohanes 14 ayat 26, 16 ayat yang ke-13. Alkitab adalah otoritas tertinggi dan final bagi gereja dan semua orang percaya dalam hal iman perilaku. Karena Alkitab adalah firman yang berasal dari Allah. Otoritas Alkitab yang final dan tertinggi ini diungkapkan oleh Profesor Frank Errington, seorang teolog Pentakosta, sebagai berikut. Alkitab adalah otoritas terakhir dan utama untuk doktrin dan praktik Kristen. Otoritas Alkitab tidak bergantung pada suatu sumber selain Allah. Alkitab sampai kepada kita sebagai firman Allah yang kekal dan yang diilhami. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Hal yang sama dinyatakan oleh Profesor John Frame, seorang teolog Calvinis, yang menyatakan bahwa Alkitab dan hanya Alkitab yang menjadi otoritas tertinggi dan standar yang paling utama. Sementara itu, Profesor Norman Geisler menyatakan, kita tahu bahwa Alkitab berasal dari Allah karena satu alasan yang sangat sederhana. Yesus memberitahu kita demikian, pada otoritasnya sebagai Allah atas alam semesta ini. Kita yakin bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ia meneguhkan otoritas perjanjian lama dan ajarannya. Dan ia menjanjikan perjanjian baru yang penuh kuasa melalui murid-muridnya. Anak Allah sendiri menjamin kita bahwa Alkitab adalah firman Allah. Akhirnya, setiap orang Kristen bebas memiliki asumsi, opini, persepsi, dan keyakinan yang berbeda tentang sesuatu hal. Namun pertanyaannya adalah, apakah keyakinan itu didasarkan pada kebenaran yang sesungguhnya? Sebuah kebenaran yang sesungguhnya adalah hakiki, tidak dapat berubah ataupun diubah karena bersumber dari pribadi yang tak terbatas dan sempurna. Alkitab diberikan oleh Allah untuk memperlengkapi kita dengan pengajaran yang kita butuhkan, dan hanya Alkitab saja yang seharusnya menjadi kedaulatan dan otoritas tertinggi bagi gereja dan bagi semua orang percaya dalam hal keyakinan dan tingkah laku. Apa yang dikatakan Alkitab harus menjadi penentu dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh gereja dan orang percaya. Karena itulah setiap asumsi, opini, persepsi, dan keyakinan harus diuji oleh pernyataan yang jelas dari Alkitab. Kalau kita gagal mengakui kedaulatan tertinggi Alkitab dalam hal keyakinan dan tingkah laku, maka cepat atau lambat kita akan segera memberi diri pada filsafat manusia, tradisi-tradisi, dan ajaran-ajaran palsu. Saat kita mengabaikan kedaulatan Alkitab, maka kita akan segera memberi perhatian pada mimpi, mitos, dongeng, serta khayalan-khayalan kosong yang menyesatkan dan menipu. Kolose 2 ayat yang ke-18. Pengakuan iman Westminster menyatakan demikian. Hakim tertinggi yang olehnya semua kontroversi agama harus diputuskan dan semua dekret dan konsili-konsili
pandangan dari penulis-penulis kuno, doktrin manusia, spirit pribadi harus diperiksa, dan yang pada keputusannya kita harus bersandar hanyalah Roh Kudus yang berbicara di dalam Alkitab. Jadi yang kita maksud dengan otoritas dan kedaulatan final Alkitab adalah bahwa hanya Alkitab saja yang menjadi otoritas tertinggi dan final bagi gereja dan semua orang percaya dalam hal iman dan perilaku. Karena Alkitab adalah firman Allah yang berasal dari Allah. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.